Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa ditandai antara lain dengan tidak makan selama siang hari, tidak juga berhubungan seksual meskipun sudah sah sebagai suami istri. Meskipun puasa ini diperlakukan oleh Islam pada laki-laki dan perempuan, tentu saja perbedaan pengalaman biologis laki-laki dan perempuan bisa berdampak berbeda. Mengapa? Karena perempuan itu sangat mungkin mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui selama bulan Ramadan ini. Yang itu tidak mungkin dialami oleh laki-laki. Sehingga perempuan itu karena sedang berbagi ya, misalnya menstruasi itu mengeluarkan gumpalan darah, tentu saja, sering disertai dengan rasa sakit. Hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, perempuan sedang berbagi energi dengan janin maupun bayi yang baru saja lahir. Karena itu secara fisik tentu saja kekuatan laki-laki dan perempuan yang sedang dalam masa reproduksi aktif ini tidak sama. Begitu juga dengan perempuan yang tidak sedang mengalami masa reproduksi aktif. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Menariknya adalah Islam mewajibkan puasa untuk laki-laki dan perempuan, tapi memberi aturan khusus berkaitan dengan perempuan saat menjalani masa reproduksi aktif. Perempuan, misalnya ya, bisa tidak puasa karena sedang hamil atau karena sedang menyusui bayi. Padahal hamil maupun menyusui bayi sesungguhnya tidak menghalangi perempuan untuk melakukan puasa. Mereka boleh diberi keringanan oleh Islam untuk tidak menjalankan puasa Ramadan, kemudian ada aturan khusus bagaimana menggantinya. Hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian khusus pada pengalaman kemanusiaan secara biologis yang dialami oleh perempuan. Karena itu perempuan bisa tetap melewati bulan Ramadan sesuai dengan kondisi fisik yang mungkin berbeda dengan yang lain. Ramadan juga biasanya tidak hanya secara biologis kita melihat perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan, tapi juga secara sosial. Misalnya pada umumnya ya, tentu saja tidak semua perempuan biasanya adalah yang menyiapkan makanan untuk berbuka puasa keluarga. Sebetulnya dari peristiwa ini sangat menarik sekali karena perempuan, misalnya ya, kadang-kadang kita ada yang berpikir bahwa sebaiknya rumah makan itu tutup selama bulan suci Ramadan untuk menghormati yang berpuasa. Kalau inisiatif itu datang dari mereka yang punya warung, mungkin kita berterima kasih atas inisiatif itu. Tetapi kalau kemudian dipaksakan demi menghormati kita yang berpuasa, maka barangkali kita sudah bisa melihat bagaimana ibu-ibu itu tetap bisa puasa sambil masak setiap hari. Jadi barangkali kita bisa belajar dari ibu-ibu tentang apapun yang terjadi, puasa harus tetap berlanjut meskipun harus berhadapan dengan makanan setiap menjelang buka puasa yang itu belum waktunya buka. Nah, dalam Ramadan ini juga sesungguhnya punya ada satu kesempatan untuk
pemberdayaan ekonomi yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh perempuan, khususnya yang punya usaha kuliner. Bahkan di Indonesia ini ada istilah yang sangat menarik yaitu takjil war atau perang takjil yang itu tidak hanya, dilakukan oleh para muslim yang melakukan puasa, tapi juga oleh saudara-saudara kita non-muslim. Artinya sebetulnya banyak sekali makanan-makanan yang hanya keluar di bulan Ramadan dan itu menjadi momen yang bisa ditangkap sebagai momen pemberdayaan ekonomi. Di samping itu, pemirsa kita juga bisa mungkin merefleksikan ya, arti ibadah itu apakah sekedar ibadah mahdhah ataukah sesuatu yang, berdampak kemaslahatan itu juga dihitung sebagai sebuah ibadah. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Nah, seringkali perempuan yang menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa keluarganya, kemudian, tidak punya kesempatan untuk berjamaah sholat subuh misalnya, dianggap ibadahnya itu lebih rendah daripada mereka yang berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, karena ibadah itu dilakukan di masjid. Eee Mestinya apapun yang berdampak kemaslahatan seperti menyiapkan sahur, meskipun ibadah sholatnya di rumah itu tetap dianggap sebagai, ibadah gitu. Karena itu jangan berkecil hati kalau perempuan-perempuan misalnya karena sesuatu hal dia harus menyiapkan makan, buka, sahur, lalu tidak berkesempatan untuk ibadah di masjid, insya Allah menyiapkan sahur dan buka itu adalah bagian dari ibadah karena mendatangkan kemaslahatan, khususnya bagi mereka yang melakukan ibadah, puasa itu sendiri. Jadi pemirsa, mari kita sambut Ramadan ini dengan sukacita dan mari kita lihat peluang bagaimana perempuan itu bisa tetap kuat, bisa tetap berdaya selama bulan suci Ramadan. Insya Allah apapun yang dilakukan oleh perempuan selama itu berdampak kemaslahatan, baik berupa ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, akan terhitung sebagai berkah di bulan Ramadan, terhitung sebagai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.